Bayangkan sebuah masa di mana keberuntungan adalah satu-satunya sistem imun yang kalian miliki. Sebelum tahun 1940-an, dunia medis ibarat sebuah benteng tanpa tembok. Kita hidup berdampingan dengan musuh kasat mata yang bisa menyerang kapan saja, tanpa ada senjata untuk membalasnya. Di era pra-antibiotik, hal yang kini kita anggap sepele adalah ancaman nyawa yang nyata. Berdasarkan catatan Science History Institute, infeksi sederhana bukan sekedar gangguan medis, melainkan sebuah pertaruhan nyawa. Luka gores saat memotong sayur, lecet di tumit akibat sepatu baru, hingga radang tenggorokan bukanlah keluhan biasa. Tanpa adanya obat pembunuh bakteri, infeksi kecil tersebut dapat menjalar dengan cepat ke aliran darah, memicu sepsis, dan merenggut nyawa hanya dalam hitungan hari. Angka-angka dari masa itu menceritakan kisah yang mengerikan. Pneumonia membunuh sekitar 3 dari 10 orang yang terinfeksi. TBC menjadi hal yang menakutkan yang juga melenyapkan jutaan orang di usia produktif. Infeksi pasca operasi membuat prosedur bedah yang paling sederhana sekalipun menjadi pertaruhan hidup dan mati yang sangat berisiko. Dan salah satu kejadian nyata terjadi pada tahun 1924. Putra Presiden Amerika Serikat Calvin Coolidge meninggal hanya karena infeksi pada luka lecet di kakinya saat bermain tenis. Jika orang paling berkuasa di dunia saja tidak bisa menyelamatkan anaknya dari bakteri, apalagi rakyat jelata. Dalam keputusasaan, manusia mencoba berbagai cara untuk bertahan. Namun, karena keterbatasan ilmu pengetahuan, pengobatan yang dilakukan seringkali sama mengerikannya dengan penyakitnya. Penggunaan merkuri yang beracun, zat kimia keras, hingga ramuan herbal yang belum teruji secara klinis lebih sering mempercepat kerusakan organ daripada menyembuhkan infeksi. Dunia saat itu berada dalam kebuntuan. Para dokter hanya bisa menonton, membersihkan luka seadanya, dan membiarkan alam yang menentukan nasib pasiennya. Harapan seolah pupus, sampai sebuah keajaiban tak sengaja muncul dari sesuatu yang paling tidak terduga. Jamur pada sepotong roti. Sejarah seringkali berubah bukan karena rencana besar, melainkan karena sebuah kebetulan yang luar biasa. Pada September 1928, seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming sedang melakukan penelitian tentang bakteri Staphylococcus, bakteri penyebab berbagai infeksi mematikan, di laboratorium Rumah Sakit St. Mary, London. Fleming dikenal sebagai ilmuwan yang brilian, namun kamarnya jauh dari kata rapi. Sebelum pergi berlibur selama 2 minggu, ia meninggalkan tumpukan cawan Petri yang berisi kultur bakteri di atas meja laboratoriumnya, alih-alih menyimpannya di tempat yang steril. Sekembalinya dari liburan pada September 1928, ia melihat fenomena yang kini terdokumentasi dalam jurnal historisnya di British Journal of Experimental Pathology. Fleming memperhatikan sesuatu yang aneh pada salah satu cawannya yang tidak tertutup rapat. Sebuah spora jamur telah hinggap dan tumbuh menjadi koloni berwarna biru hijau yang menyerupai jamur pada roti busuk. Namun, ada satu pemandangan yang membuatnya tertegun. Bakteri di sekitar jamur tersebut hancur dan mati. Jamur itu seolah-olah memancarkan zona kematian yang tidak bisa ditembus oleh bakteri. Fleming pun menyadari bahwa jamur ini memproduksi suatu zat kimia yang mampu melumpuhkan musuh-musuh mikroskopis manusia. Fleming kemudian mengidentifikasi jamur tersebut berasal dari genus Penicillium. Awalnya, ia menyebut spesies ini sebagai Penicillium notatum. Namun, melalui penelitian lebih lanjut di masa depan, spesies yang kita kenal sebagai agen utama penghasil antibiotik ini diklasifikasikan ulang sebagai Penicillium chrysogenum. Dari sebuah laboratorium yang berantakan dan spora yang terbang lewat jendela, dunia baru saja menemukan senjata pertama untuk memenangkan perang melawan infeksi. Fleming menyebut zat hasil sekresi jamur tersebut dengan nama yang akan mengubah sejarah medis selamanya, penicillin. Bagaimana mungkin sebuah jamur yang tumbuh di roti mampu menaklukkan infeksi mematikan yang telah merenggut jutaan nyawa? Jawabannya terletak pada strategi tempur mikroskopis yang sangat presisi. Bakteri memiliki satu komponen vital yang tidak dimiliki sel manusia, dinding sel. Dinding ini berfungsi layaknya baju zirah yang menahan tekanan internal agar sel tidak pecah. Bakteri membangun perisai ini menggunakan polimer kompleks bernama peptidoglikan. Penicillin bekerja dengan cara menyusup ke medan perang dan menyabotase proses konstruksi dinding tersebut. Target utamanya adalah enzim transpeptidase. Saat bakteri mencoba membelah diri dan tumbuh, penicillin datang untuk memutus rantai protein yang merekatkan dinding sel. Untuk memahaminya dengan lebih mudah, mari kita gunakan analogi sebuah bangunan. Bayangkan, bakteri adalah sebuah gedung yang sedang dibangun.
Bakteri membutuhkan tukang bangunan untuk menyusun batu bata agar dindingnya kokoh. Penisilin datang dan menculik para tukang bangunan tersebut. Tanpa tukang, susunan batu bata menjadi berantakan dan rapuh. Karena tekanan di dalam gedung sangat tinggi, saat dindingnya tidak lagi kuat menahan beban, gedung itu pun runtuh dan meledak. Mungkin kalian bertanya, jika penisilin bisa meledakkan sel bakteri, apakah ia juga akan meledakkan sel tubuh kita? Disinilah letak keajaiban biologisnya. Sel manusia tidak memiliki dinding sel. Sel kita hanya memiliki membran sel yang strukturnya sangat berbeda dengan baju zirah bakteri. Karena penisilin hanya menyerang proses pembentukan dinding sel, antibiotik ini menjadi senjata yang sangat efektif, mematikan bagi bakteri namun tetap aman bagi manusia. Penisilin ibarat sebuah kunci yang hanya bisa membuka gembok sel bakteri, sementara sel tubuh kita adalah pintu yang sama sekali tidak memiliki lubang kunci tersebut. Meskipun Fleming telah menemukan zat ajaib ini, perjalanannya menuju rumah sakit tidaklah mudah. Selama bertahun-tahun, penisilin hanyalah sebuah rasa penasaran di laboratorium karena sifatnya yang tidak stabil dan sulit diekstraksi. Fleming menghadapi masalah teknis yang besar. Ia tidak bisa memurnikan penisilin dalam jumlah yang cukup untuk mengobati manusia secara massal. Baginya, penisilin hanyalah cairan antiseptik yang sulit dibuat. Tanpa sentuhan tangan ahli kimia, penemuan ini hampir saja terkubur dan terlupakan di dalam catatan sejarah. Baru pada akhir 1930-an, sebuah tim dari Universitas Oxford yang dipimpin oleh Howard Florey dan Erskine menghidupkan kembali riset tersebut. Di bawah bayang-bayang Perang Dunia Kedua yang mulai berkecamuk, mereka bekerja dalam tekanan tinggi untuk mengubah cairan jamur mentah menjadi obat yang stabil. Kondisinya sangat terbatas. Mereka bahkan sempat menggunakan botol-botol susu dan pispot rumah sakit sebagai wadah untuk menumbuhkan jamur karena kekurangan peralatan laboratorium akibat perang. Karena Inggris terus digempur bom, Florey membawa rahasia penisilin ke Amerika Serikat. Di sana, mereka menemukan metode revolusioner untuk memproduksi penisilin dalam skala industri. Alih-alih menggunakan cawan Petri kecil, mereka menggunakan tangki raksasa setinggi gedung berlantai 2. Berdasarkan referensi dari American Chemical Society, para ilmuwan menemukan bahwa limbah dari industri jagung adalah makanan super bagi jamur penicillium. Hal ini meningkatkan produksi penisilin hingga ratusan kali lipat. Upaya besar-besaran ini membuat penisilin tersedia tepat waktu bagi para tentara sekutu pada peristiwa D-Day tahun 1944. Ribuan nyawa yang seharusnya hilang karena infeksi luka di medan perang berhasil diselamatkan, memberikan julukan bagi penisilin sebagai obat ajaib yang memenangkan perang. Penemuan penisilin bukan sekadar kemajuan medis, ia adalah titik balik peradaban yang mengubah takdir miliaran manusia. Sejak saat itu, wajah dunia kesehatan tidak pernah lagi sama. Salah satu dampak yang paling nyata adalah melonjaknya usia rata-rata manusia. Berkat kemampuan kita mengalahkan infeksi yang dulunya mematikan, menurut data The Nobel Prize, penemuan ini berkontribusi langsung pada peningkatan angka harapan hidup global sebanyak 20 tahun. Hal-hal yang dulu merenggut nyawa anak-anak dan orang dewasa di masa puncaknya, kini dapat disembuhkan dengan satu botol sirup atau beberapa butir tablet. Tanpa penisilin, dunia bedah modern mungkin tidak akan pernah ada. Sebelum antibiotik ditemukan, dokter bedah seringkali ragu melakukan operasi besar karena resiko infeksi pasca operasi hampir selalu berujung maut. Namun, warisan berharga ini kini berada dalam ancaman serius. Kita sedang memasuki babak baru yang cukup mengkhawatirkan. Meskipun penisilin adalah penemuan revolusioner, keajaiban ini kini terancam oleh fenomena resistensi antimikroba. Bakteri bukanlah musuh yang statis, mereka terus berevolusi untuk bertahan hidup. Beberapa jenis bakteri telah mengembangkan mekanisme pertahanan yang licik. Mereka memproduksi enzim bernama beta-lactamase. Enzim ini berfungsi seperti gunting biologis yang memotong struktur kimia inti dari penisilin sebelum antibiotik tersebut sempat menyentuh dinding sel. Akibatnya, senjata kita menjadi tumpul dan tidak berguna. Munculnya superbugs, bakteri yang kebal terhadap berbagai jenis antibiotik, sebagian besar disebabkan oleh perilaku manusia yang kurang bijak. Penggunaan tanpa resep. Mengonsumsi antibiotik untuk penyakit yang disebabkan virus, seperti flu biasa. Dosis yang tidak tuntas. Berhenti minum obat karena merasa sudah sembuh, padahal bakteri belum mati sepenuhnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi bakteri yang tersisa untuk mempelajari obat tersebut dan bermutasi.
Sejarah telah memberi kita senjata yang luar biasa. Kini, tugas kita adalah menjaganya, agar perisai yang ditemukan dari jamur roti ini tidak tumpul dan kembali membawa kita ke era kegelapan medis yang sama. Siapa sangka bahwa rahasia untuk menyelamatkan peradaban manusia tidak tersembunyi di dalam brankas emas, melainkan pada sepotong roti busuk yang mungkin akan kita buang ke tempat sampah. Kisah penisilin adalah bukti bahwa alam seringkali menyediakan solusi untuk masalah terbesar kita di tempat yang paling tidak terduga. Sesuatu yang awalnya dianggap sebagai kontaminasi yang merusak penelitian Fleming justru berubah menjadi penyelamat jutaan nyawa. Transformasi dari jamur roti yang dianggap remeh menjadi obat ajaib adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sains. Ada dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari keajaiban yang tak disangka ini. 1. Pentingnya rasa ingin tahu. Sains bukan hanya tentang mengikuti prosedur yang kaku, tapi juga tentang memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Jika Fleming tidak bertanya mengapa bakteri ini mati, dunia mungkin masih terjebak dalam era kegelapan medis. 2. Menggunakan secara bijak. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keajaiban ini. Menggunakan antibiotik secara bijak, hanya saat dibutuhkan dan sesuai anjuran medis, adalah satu-satunya cara agar perisai ini tidak hilang dan kita tidak pernah ke masa di mana luka kecil bisa berujung fatal. Mari kita menghargai rasa ingin tahu dan menjaga warisan berharga ini, agar keajaiban dari jamur roti tetap menjadi pelindung bagi generasi yang akan datang. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.